Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat yang baik dimanapun berada, malam hari ini mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya dalam keadaan diberikan iman oleh Allah SWT dan semuanya dalam keadaan bahagia. Malam Amin. hari ini insya Allah kita akan berbincang dengan Teteh Jihan. Ya, beliau ini profesional mom, anaknya 4. Beliau ini istrinya Panji Milenium. Bukan ya. Beliau ini istrinya Mas Primus Yustisio. Kita akan mencoba untuk menghubungi beliau. Apakah sudah berhasil dihubungi atau sudah terhubung? Belum, Dek. Oh, belum. Taib. Mudah-mudahan Allah mudahkan beliau untuk bisa connect dengan kita. Dan beliau ini malang melintang ya di dunia keartisan karena jika kita lihat betapa apa yang beliau kerjakan gitu ya, banyak sekali. Kalau kita lihat dari filmografinya, dari acara TV atau apapun gitu ya, tapi memang banyak banget sih. Dari mulai kan beliau lahir kalau saya nggak clear di tahun 78 ya, itu beliau asli Bogor ya, dan sampai sekarang ini sudah 4 putra putrinya. Dan kalau kita lihat beliau dulu sering berseliweran di layar kaca kita gitu ya. Ada film televisi, ada film layar lebar, dan sekarang Masya Allah banyak beliau ini mengambil peran atau mengambil amalnya ibu rumah tangga atau professional mom. Dan beliau juga masuk ke Dapil Bogor kalau nggak salah. Beliau terpampang wajahnya sebagai calon DPD, apa kalau dikira konselor ya, apa konsulat. Saya nggak gitu paham tuh kok kayak begitu tuh. Baik, apakah sudah terhubung? Kita akan berbincang dengan beliau malam hari ini. Berharap bahwa akan banyak inspirasi yang datang dari beliau. Saya akan coba nanti gali bagaimana dengan 4 anak itu. Saya juga punya 4 putri, ya, 2 sudah punya putra. Jadi kalau istilahnya saya ini sudah aki-aki gitu ya, sudah kakek-kakek gitu, sudah punya cucu 2, dan masih juga punya anak yang SD, masih punya anak SMP juga, sekarang SMA. Ya, Insya Allah tahun ini kalau nggak salah, Insya Allah beliau mau cari tempat kuliah. Nah, mudah-mudahan Teh Jihan segera bergabung dengan kita dan kita akan mendapatkan banyak inspirasi yang datang dari beliau, dari kiprahnya. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang kenikmatan iman. Dalam kenikmatan iman itu seperti halnya ketika kita tahu bahwa dalam kenikmatan keimanan itu di dalam apa yang Allah SWT hadirkan. Mungkin sahabat MKI ada yang berkenan untuk
mencoba untuk membuka di surat yang ke-16 ya, ayat 78. Atau kita bisa mulai dari surat 61 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sebentar, saya perbaiki suara saya. Betul suara saya kecil? Apakah suara saya terdengar dengan baik? Aman? Saya terdengar baik, Ustaz. Oh, baik. Masya Allah. Kalau ada yang lapor, siapa tadi yang lapor? Suaranya kecil tuh, agak digedein aja ya, Bu Elis ya. Masya Allah. Iya. Baik. Ini sudah optimal. Eh, Dan langsung saja malam hari ini kita langsung ngobrol sama Teteh yang cantiknya dari dulu nggak hilang-hilang sampai sekarang nggak pernah luntur. Saya kenal beliau, saya masih nyiapin bajunya, nyiapin properti, nyiapin lokasi bahkan untuk pemotretan. Waktu itu kami satu produksi di departemen store yang ternama Matahari. Jadi sering beliau foto-foto. Beliau nggak tahu masih ingat atau enggak karena saya sudah saatnya berubah gitu ya. Sudah bergabung Teh Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute Teteh. Udah, barusan. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat Teh? Alhamdulillah, Masya Allah. Bisa Ustaz. agak mundur sedikit nggak Teh? Cantiknya kelewatan. Waduh, bisa aja. Ntar saya benerin dulu ini. Oke. Masya Allah, Iya, Masya Allah. Iya, terakhir ketemu itu ya pas waktu berapa tahun yang lalu ya. Saya masih masih bujangan itu. Mbak Jihan juga masih bujangan dan itu pasti iya. udah lupa pasti. Udah lupa banget. Sekarang Jadi, iya, sekarang nah, aku malah lebih lupa daripada ingat. faktor U juga kali ya. Teh, gimana keluarga sehat semua, Teh? Alhamdulillah, alhamdulillah Masya Allah, sehat. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz Masya sehat Allah. ya? Alhamdulillah. Berkat doanya banyak orang nih, sahabat MKI banyak sering ngedoain orang. Dan enaknya jadi orang Islam itu pada saat kita tahiyat itu kan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin itu kan merembet kena semua itu. Wah, Masya Allah. Makanya sahabat MKI kalau ada yang mau keluar dari Islam tolong batalin ya. Baik, Teh, ini kepengen tahu ini terakhir produksi apa? Film, sinetron, apa yang terakhir, Teh? Terakhir itu 2014. Lama 2000, banget ya. iya, 2014 sinetron anak-anak manusia. Waktu itu di Hmm, RCTI. oke. Habis itu udah terakhir itu ya. Habis itu terakhir. Habis itu Oke. eh, Allah kasih titipan lagi satu, anak keempat. Habis itu Oh, Masya Allah. Empat ya, selesai. Teh. Tara itu Empat. yang keberapa? Kenapa? Tara yang keberapa? Cara tiga. Tara ketiga. Yang pertama, Lana. Lana, Lana. cewek. Terus Sami. Terus Tara. Terus Aisel. Icel kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh-soleha, jadi penyejuk mata, peneduk hati, Insya Allah. Kumpul lagi di sekeluarga di surga, Insya Allah. Amin ya Rabb. Amin. Kalau lihat dari perkembangan dulu masih belum berjilbab, jadi berjilbab gitu, kapan Teh? Itu pas punya anak keempat. Hmm, Telat sih. oke. Nggak telat. Nggak ada Telat yang ya. terlambat, nggak ada yang terlambat kalau buat ngejemput hidayah mah. Iya, amin. Iya, Mudah-mudahan ya Ustadz ya. Mudah-mudahan Insya Allah Allah. terima. Allah terima Amin. ucapnya, Ya, Rab. Allah Ya, Rab. tobatnya. Insya Allah, amin. Itu momen turning point-nya apa Teh kalau boleh tahu Teh? Sharing sama Ah, kita Teh. jadi kalau masalah ya kerudung ya, jilbab itu sebenarnya suamiku
Mas Primo sudah dari awal nikah suruh pakai Hmm, oke. gitu. Cuman karena dulu kan eh, masih muda, terus masih syuting gitu. Jadi jawabannya lebih pintar dari dia itu jawabannya. Jawabannya itu eh, emang kenapa sih gitu kan masih bisa dapat pahala dari tempat yang lain gitu. Yang penting kan saya baik, penting saya sholat, penting saya puasa. Pokoknya saya mengerjakan semuanya karena saya orang Islam. Jawaban saya gitu. Terus pokoknya macem-macem lah. Rambutnya masih bagus, masih banyak aksesoris, sayang kalau ditutup. Jadi Mas Primusnya masih ya udahlah gitu. Pokoknya ya kamu lebih cantik dari kalau pakai kerudung. Tetap saya nggak dengar. Dan itu 10 tahun. Masya Allah. 10 tahun itu dari awal menikah. Pada akhirnya ya anak Alana, anak yang pertama cuman bilang Hmm. karena dia kan dulu SD-nya di SD Islam. Oh, Jadi dia bilang, Bunda, aku nggak mau deh kalau Bunda nanti rambutnya dijambak. Jadi emang kenapa? Tapi ngomongin dulu ya waktu dia masih kecil ya. ya, ya, Jadi cara penyampaian anak kecil kan anak SD ya dengan caranya dia gitu. ya, Aku ya. nggak mau nanti nanti bunda rambutnya dijambak, nanti bunda dibakar, rambutnya ditarik. Terus saya cuma bilang, ya doain ya gitu. Terus papahnya nyautin, Mas Primusnya nyautin, tuh ya kak ya, lihat ya kak ya, pokoknya papa udah kasih tahu, syukur kalau kamu juga bantuin ngomong gitu. Pokoknya papa udah maksimal, jangan sampai papa nggak bisa masuk surga gara-gara bunda nggak mau tutup Masya Allah. apa auratnya. Ya sudah sejak itu saya bilang sama anak yang pertama itu, bunda mau pakai jilbab asal sama-sama ya. Aku bilang. Hmm. Jadi ketika saya pakai jilbab, semua anaknya pakai jilbab juga. Masya Allah. Masya Elana, Allah. Masya Allah. terus Tara sama Ical. Ical dari 2 tahun udah pakai kerudung sampai sekarang. Masya Allah. Masya Allah. Itu. Mudah-mudahan istiqomah semua ya teh. Ya amin. Itu yang bikin bikin niat banget deh gitu. Terus mau itu ya gara-gara itu dong ya. Sepele gitu aja ya. Iya memang harus dikagetin ya. Jadi Hmm. waktu itu pas mau pergi, saya masih gendong bayi ya, masih berapa bulan waktu itu? Masih paling 5 bulan apa 6 bulan. Saya mau pergi, biasanya cuma pakai jaket, tapi saya ke kamar ambil pasmina pada saat itu tutup terus jalan udah. Emang harus digituin seperti kita orang kayak orang mau puasa sama kayak orang mau diet itu Ustadz. Nggak bisa dibikin besok. Jadi harus sekarang gitu. Kalau Ya, kita ya, mau ya. puasa sunnah kan pasti nah, Senin depan aja di Kamis sendiri Kamis deh. Ini mau atau kita lagi mau healthy food juga jangan sekarang deh. Sekarang lagi Ya, ada acara. ya. Nah, waktu saya juga seperti itu waktu pakai jilbab, langsung buru-buru ke lemari, tutup, udah. Just like that ya. Kita Iya, gitu aja gitu ya. aja udah. Tapi Hmm. itu kan prosesnya kan Ya, nggak tidak sesimpel itu. Itu karena ya. sudah ada ujung tombaknya yang ngomong anak Hmm. dan suami. Ya Ya. sudah tunggu apa lagi? Itu awalan gitu. Itu belum belum banyak belajar gitu. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kadang-kadang memang harus ada hentakan yang agak menyesakkan gitu sehingga ya kalau nggak sekarang kapan lagi gitu ya. Iya. Sekarang baru Setelah bisa ya mikir, iya. setelah menikmati pakai hijab gitu, dapat dapat kenikmatan berhijabnya itu pada saat kapan teh? Jadi waktu masih pakai itu kan masih ya masih berantakan ya. Maksudnya Hmm, hmm, masih pakai pasmina belum masih kelihatan sedikit rambut. Cuman ya. lambat laun saya berpikir gini, iya ya apalagi ya gitu. Semuanya udah dikasihkan untuk Hmm, untuk hmm, untuk saya ya. ya, Dikasih dulu dikasih syuting ya dari SMP saya syuting. ya, Sampai menikah pun sampai punya anak 3 pun saya masih dikasih syuting gitu ya. Terus buat saya itu rezeki gitu. ya. Terus dikasih sehat. Alhamdulillah saya Mas Primus dan 3 anak saya itu Alhamdulillah Allah kasih sehat nggak ada sakit yang berat. Hmm.
mereka sekolah, terus saya juga bisa makan, nggak ada ujian yang berat banget Yang sampai berat saya banget itu ya. iya. Itu saya berpikir sudah dikasih semua sama Allah, ya udahlah saya ikhlas untuk memenuhi haknya. Jadi saya merasa saya pakai jilbab ini sebenarnya haknya Allah gitu. Masya Allah. Tapi Luar itu juga biasa. telat ya. Nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Soalnya kan Iya. gini, bicara tentang iman itu, kadang-kadang kita itu nggak paham bahwa beriman itu ternyata harus ada amalnya kan. Kalau cuma ngomong beriman tapi nggak ngamal kan ya sama aja bohong gitu kan ya. Itu Iya. kan kata Rasulullah SAW itu iman itu tidak cuma di lisan tapi harus masuk ke dalam penggenapan hati dan harus muncul sebagai sebuah perbuatan, amalan perbuatan. Ya Iya. tentu saya sebagai orang yang nggak dari kecilnya dulu baik gitu ya, waktu waktu ketemu sama Mbak Jihan juga nggak lurus-lurus amat lah gitu ya. Ya sama. Jadi jadi Untung ketika masih Allah kasih iya usia ya buat Masya Allah, bebenah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu bagian yang kadang-kadang, aduh, mau terima kasih dengan cara yang apalagi kecuali ketaatan gitu kan. Iya. Kalau Ya. boleh naik lagi ke eskalasi belajar sama beberapa asatis di kita, itu dorongan pribadi atau didorong sama Mas Primus? Oh enggak, kalau belajar itu kebetulan saya dari kecil saya suka baca. Saya suka sekali Oke, baca. Apa aja dari kecil saya misalkan langganan majalah Bobo oke, atau sama kita. majalah Nina. Iya, Oke, kan zaman dulu tuh ada buku-buku detektif cilik gitu ya. Annette Bilton. Iya, pokoknya saya seneng baca. Terus Oke, novel-novel juga novel luar saya suka baca. Sampai pada Agatha akhirnya Christie, saya Agatha Christie, Sidney Sheldon, Jerry semua ya. Sheldon. Oke, Iya, good, pokoknya sama kita. iya, pokoknya apa itu modal saya basic itu untuk belajar buku agama. Saya dulu nongkrong di dulu ada toko buku namanya Wali Songo di Kuitang Ya, Senen. Tapi saya nggak tahu masih sekarang sampai masih sekarang, masih, masih ada ya. Dulu masih masih ada. 3 lantai, tapi sekarang terakhir saya lihat udah satu atau dua gitu. Nah, saya tuh lama banyak nongkrong di situ. Jadi saya baca buku dari perbandingan agama. Hmm. Terus saya koleksi Dr. Zakir Naik sama gurunya juga, Oh, dok ya, apa iya Syekh Ahmad Didat, Ahmed Ahmad Didat. Didat. Ya, Hmm. jadi dulu tuh kan masih video ya, Ustaz. Ya, Bukan video, ya, CD. Jadi hmm. saya koleksi itu Ya, CD-nya semua. Proses perjalanan hidup mereka Ustadz Syekh Ahmad Ahmed Didat. Didat, Ya, muridnya Dr. Zakir. Saya baca, saya koleksi. Sampai Masya saya Allah. akhirnya eh, karena saya suka, saya beli semua buku agama. Allah. Saya beli semuanya karena memang menarik, Ya, menarik sekali. ya, Apa setuju. iya sirah Nabawi, terus Hmm. fikih wanita, Oke, terus apa lagi ya? Ya Bukhari Muslim gitu loh. Pokoknya Masya Allah. itu makin ke sini ya, makin ke sini saya pengennya ngejar ya yang kekurangan yang Oke, banyak itu gitu ya. Saya nggak ya, tahu gimana cara ngejarnya. Pokoknya saya baca sebanyak-banyaknya. Sekarang lebih mudah, saya nonton YouTube. Semua oke. guru-guru ngaji bagus bisa saya lihat di YouTube. Oh, Masya Jadi Allah. nggak ada Masya Allah. alasan untuk nggak mau belajar. Itu luar biasa kalau bisa begitu. Sekarang masih punya budget khusus nggak? Sebulan beli buku berapa gitu? Ada nggak? Ada budget khusus nggak? Enggak, enggak, Oh, oke. nggak Pokoknya ada. lagi pengen beli gitu aja gitu ya. Beli ya, kalau saya lihat kan sekarang juga kayak di Instagram suka ada jual-jual buku kan, kayak Fawaidul Fawaid itu Ustadz ada baca Ya, nggak bagus ya, banget. ya, ya, Ibnu Masya Allah. Katsir itu, iya itu juga salah satu buku yang membuat apa saya itu lebih mau terima apapun yang Allah kasih gitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kadang-kadang Belajar, tulisan, belajar, belajar. ya, Saya masih ya, belajar sebenarnya. ya. Tulisan-tulisan ulama-ulama klasik itu saya nggak tahu kenapa kok dibanding dengan tanpa mengecilkan arti ulama-ulama kekinian gitu ya. Itu begitu dibaca itu langsung kayak apa mewarnai rasa gitu. Sehingga kadang-kadang kalau mohon maaf nih ya tanpa bermaksud menyinggung siapapun ketika baca tulisan-tulisan ustadz-ustadz yang sekarang yang mereka sangat produktif menulis buku tapi kemudian
seperti nggak ada ruhnya. Tapi kalau baca kitab-kitab klasik seperti yang disebut sama Teh Jihan tadi gitu ya, ada beberapa favorit favorit saya itu Riyadhus Shalihin, Adabul Mufrad, eh, Arba'in Nawawi gitu ya, Al-Adhkar, Islam Muslim. Jadi kalau baca itu, ini kalau orang Islam baca ini semua mesti jadi orang baik semua mestinya ini gitu ya. Tapi kadang-kadang itulah banyak yang masih punya alasan seperti kita zaman dulu gitu ya. Jadi kadang-kadang itu membagi sharing seperti ini membagi informasi tentang hikmah yang kita jalankan itu sepertinya memang harus terus sering kita lakukan gitu. Teh Jihan, kalau saya besok deh tadi nggak sempet. Itu di depan apa jalanan rumah saya itu ada fotonya Teh Jihan tuh. Itu apa tuh? Jadi mau jadi anggota apa tuh? Anggota Oh, legislatif apa itu? enggak, bukan anggota legislatif, Ustadz. Kan Apa itu? eh, itu DPD, insya Allah. Kalau Allah ridho, Oh, oke. ya gitu. Tapi Apa? Sharing dikit tugas DP itu ngapain? dia menampung aspirasi masyarakat di Oke. dapilnya gitu. Tanpa partai ya? Enggak, saya sendiri aja. Enggak, Saya kalau DPD itu biasanya tanpa partai ya? iya, Tanpa iya. dukungan partai ya? Jadi Dewan Perwakilan Daerah. Daerah. Ya, Oke. Dapil mana? saya Jawa Barat, insya Allah. Oh, oke, pantesan ada di situ. Itu pakai foto lama ya? Enggak. Ya, enggak lama-lama banget, tapi juga enggak baru-baru banget gitu. Masih cantik banget itu. Enggak lah, Ustaz. Itu kan diedit. Oh, siap. Iya, iya, iya. Biasa main di iklan gitu ya. Di bagus-bagusin dikit gitu. Iya. Taib, Taib. Eh, Teh Jihan kepengen sharing soal parenting. Yang paling dirasa mematangkan sikap Teh Jihan itu pada anak yang keberapa? Eh, Sebenarnya semua ya, Hmm, Ustaz. hmm. Karena mereka jarak usianya juga nggak nyampe banyak. Kecuali yang terakhir itu agak lumayan Jauh. apa jauh gitu. Oke. Jaraknya cuma 1 tahun 8 bulan gitu. Antara Oh, Lana, oke. Sami, Tara itu jaraknya deket-deket gitu loh. Hmm. Dan jadinya pada saat mereka masih kecil itu ya saya tidak punya pilihan kecuali benar-benar harus fokus sama sama mereka Gede gitu. bareng gitu istilahnya ya. Iya, memang luar Hmm. biasa sampai ya nggak kemana-mana gitu. Berapa tahun Jar nggak ke mall kemana, memang fokus sama mereka gitu. Masya Allah, Masya Allah. Apa rahasia yang dipegang sama Teteh supaya bisa ngajarin anak itu sesuai dengan mindset yang kita punya? Kan kadang-kadang orang tua lah intervensi, mertua lah intervensi, temen lah apa segala macam, komunitas, sosialita apa segala macam. Kita jadi, aduh, yang mana yang mau dipegang ini gitu kan ya? Iya, iya Ustaz. Iya, karena anak-anak saya sama suami kami komitmen gitu dari awal Hmm. menikah, dari belum punya anak. Dia bilang, suami saya bilang, saya mau punya anak, saya mau anak-anak saya menjadi investasi akhirat kita gitu. Allah Itu sebelum Akbar. punya anak itu, Mas Primus tuh selalu bilang kayak gitu. Kita nanti masukin anak-anak ke sekolah Islamnya jangan kayak kita gitu. Ya saya Ya, setuju. Memang keturunan keturunan kita harus lebih baik kan. Harus ya, lebih berkualitas, harus lebih baik, harus lebih pinter, harus lebih beriman, harus seperti itu. Harus ya, lebih baik dari dulu. Makanya kami masukkan anak-anak itu ke sekolah sekolah Islam gitu ya. Tidak tidak mewah gitu. Cuman sedikitnya separuh tugas kami itu dibantu gitu ya ya. kan bagi mereka nanti tetap aja tugas kami sebagai orang tua tetap harus gitu karena anak-anak juga ada yang apa kan tahu cerita-cerita ibunya dulu gitu kan Hmm, anak-anak yang hmm. kecil juga suka lihat YouTube gitu kan suka ini dulu nih bunda gitu ya gitu tapi kan saya terangin dulu dulu itu bunda gitu dulu zamannya aku cari uang gitu. Nah, kalau sekarang kalian punya orang tua yang pingin anaknya fokus belajar. Alhamdulillah mereka nggak ada yang eh, ngelawan gitu. Mereka Hmm. mereka turut. Karena saya selalu bilang sama Lana, Sami, Tara, Icel,
Saya selalu bilang, Bunda cuma pengen kita satu gerbong di dunia, satu gerbong di akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Itu impian banyak orang, tapi mewujudkannya kan nggak sesederhana seperti yang Tete Iya, bilang kan ya. memang apalagi anak sekarang. Iya, 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 iya. Apa Tapi memang kalau boleh tahu kendala yang paling agak apa ya, nguras nguras emosi lah, nguras rasa lah, nguras nguras energi kita itu bagian apa Teh? maksudnya membuat saya nangis atau gimana? Bisa Eh, yang eh, paling nguras emosi aja. Entah. oh, itu kalau paling menguras emosi mah urusannya rumah tangga. Kalau bisa tanya apa yang paling menguras emosi, ya rumah tangga. Iya, 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 iya. Itu Tapi ibadah paling mulia ada itu, Masya Allah. iya itu ada trik Ustadz. Ini saya Hmm, pribadi ya. Karena kan ya. saya suka baca. Jadi saya suka ngerangkum. Dulu waktu zaman saya Ah, sekolah itu saya suka ngerangkum apa yang saya baca. Nanti saya stabilo, terus saya rangkum. Saya kasih contoh sedikit. Suka tulis-tulis di ini, tulis-tulis di folio. Saya ah, tulis misalkan Ali bin Abi Thalib bicara soal sabar. Nanti nanti panjang saya tulis. Masya Allah, Saya tulis Masya nggak Allah. buat siapa-siapa, Ustadz. Ya, Buat ya, saya sendiri. ya. Itu Supaya saya itu nggak bisa lupa. itu Gitu. bisa jadi naskah buku yang kita bisa dikumpulkan oleh Jian Fahira itu jadi luar biasa. Ada sahabat saya itu ayahnya itu senang nyulis catatan dari pengajian-pengajian yang dia ikuti. Itu sampai jadi buku dan diwariskan ke anak-anaknya kan luar biasa itu kalau kalau bisa Oh, Masya Allah. kayak begitu Iya. itu bisa jadi bahan juga itu kalau ngelihat stabilan kayak gitu tuh. Iya, akhirnya saya Apalagi tulis pakai ini, pakai pakai apa? Pulpen, terus ya di apa? Di folio tulisan kan kadang-kadang kita lebih paham kalau kita sendiri yang nulis dibanding ya tangan orang lain benar ya. Biarpun benar. dia coret-coretan, tapi saya paham karena itu tulisan saya gitu. Ya, tapi Ya ini kadang-kadang ada yang lebih parah itu bisa nyatet nggak bisa bacanya. Karena tulisannya lebih lebih jelek dari asisten apoteker. iya. Saya kalau lagi kesel saya tempel Ustadz di tembok. Saya tempel di Ustadz. Sabar itu butuh keberanian. Sabar itu Hmm, dekat dengan Allah. Allah itu hanya mau dekat dengan orang yang sabar. Biarpun Masya lagi Allah. galau tapi nggak punya pilihan, Ya, ya kan? Kadang-kadang apalagi kan kalau perempuan ya ada masa-masa PMS yang eh, bawaannya pengen berantem aja gitu kalau saya ya PMS. Tapi karena saya itu dia tadi saya tulis gitu. Allah baca di lihat di Quran di artinya aku hanya mau bersama orang yang sabar. Insya Allah. Jadi memang Innallah nggak ada pilihan ma'as-sabirin. lain. Ya, Nggak ada ya, pilihan ya, kecuali sabar. Kalau ada pilihan lain, Ustadz, saya mungkin ya. ambil yang alternatif. Tapi nggak ada. Kalau bisa bayar bayar tuh ya. Kalau bisa ada alternatif lain, iya, untuk menghadapi gonjang-ganjing rumah tangga, anak, ya namanya orang hidup rumah tangga pasti ada peristiwa ya, Pasti, pasti. gitu. Apalagi kan saya 20 tahun gitu. Ya, Jadi harus jadi benar-benar memang kuat-kuat ya di dalam rumah itu berpegang teguh seperti yang Rasul bilang, oh, kuat-kuatlah salam, salam berpegang teguh berkali. dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dengan Saya gigi lolos geraham 20 ya. tahun, Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Tapi ini bicara begini bukan saya klaim diri saya soleha ya Ustadz. Ya, ya, kita Tidak sama sedang semua sekali. berusaha. Ya, kita Iya, semua berusaha jus- kok. justru Kita karena semua saya berusaha. banyak kekurangan, banyak cacatnya, makanya saya selalu paksa. Saya nggak mau Hmm, kasih, saya paksa gitu loh. Saya paksa ya, dari hati kesel ke kepala, saya paksa, saya baca buku, saya tempel supaya nggak bablas. Nanti takutnya saya bablas lagi. oke, oke. Jadi kadang-kadang orang ngelihatnya everything's alright, everything's okay, everything goes well gitu. Kelihatannya doang gitu ya. Padahal Iya, kita berkecamuknya luar biasa itu. iya. Mana ada karpet merah selama kita hidup nggak ada, Ustadz. Itu nanti karpet. Iya, 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 iya. Kan kadang-kadang gini teh, orang apa belajar dari kesalahan-kesalahan pribadi itu kan kalau berkeluarga itu kan nggak ada akar medu suami istri, nggak ada sekolah orang tua, jadi ya udah sambil trial and error aja gitu kan
dengan berbagai macam halangan yang ada gitu. Ngatasinnya semua dikembalikan ke Allah itu keren banget ya. Tapi nggak semua orang bisa begitu loh. Kadang-kadang ada yang suaminya nggak dukung. Nggak usah ngacong ya sahabat MKI ya. Ada yang suaminya nggak dukung. Ada yang suaminya kepengen dapat yang soal istrinya nggak ngedukung. Ada yang suami istri kepengen tapi orang tua atau mertuanya nggak dukung. Itu kan huh, lelah lelah hati, lelah rasa, lelah pikir gitu ya, nguras energi banget itu. Tapi kalau tadi kayak Teh Jihan bilang dipaksa, kemudian baca apa yang bisa dibaca, maka itu menjadi bagian. Kalau punya koleksi buku yang paling favorit apa Teh? Ya, aku itu sukanya Fawaidul Fawaid itu. Oh, oke, Nah, Samudra itu Ilahi favorit ya. ya. Itu paling apa maksudnya itu buat aku itu paling tertinggi Ya, gitu. gue Setelah banget itu kan lah ada gitu ya. hadis qudsi ya banyak gitu. Cuman Hmm. kalau Fawaidul Gue- Fawaid itu tuh memang buat saya itu memang samudra hati Masya yang memang Allah, pada pada akhirnya nanti hanya hatilah yang Allah lihat dan keadaan kita di alam kubur tergantung bagaimana hati kita terakhir. Itu Masya jadi Allah, apa eh, menurut saya itu yang the best of the best itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi nggak bisa ngomong saya, luar biasa. Karena ya banyak orang yang memimpikan punya punya pemahaman tentang itu, tapi minat baca kita itu, aduh, rendah sekali deh. Ini kalau ditanya semua nih, sahabat MKI dari sekian banyak ini, dari 99 orang ini, kira-kira yang jadi anggota perpustakaan ada berapa? Paling juga nggak banyak gitu. Yang senang apa namanya keluar masuk toko buku juga nggak banyak. Jadi memang kadang-kadang harus harus apa memaksakan diri gitu. Tapi Kalau zamannya sekarang enak ya, Ustadz, karena kan kita ya ada YouTube, kita bisa betul. dengar dan guru-guru ngaji sekarang, Masya Allah, bagus-bagus dari semua kalangan kita Ya, bisa lihat. dan platform yang kita pakai bisa macam-macam. Iya, Bisa ada PDF-nya, ada e-booknya, ada iya, YouTube-nya, ada website-nya. Wah itu Masya Allah luar biasa. ya, Udah kita nggak harus Spotify-nya, pergi. iya. Iya, Jadi luar biasa. Nah kayak sekarang kita ini lagi ngaji, orang nggak perlu kemana-mana, malam iya, mingguan nggak jelas gitu. Kita ngobrol gini berbagi inspirasi luar biasa. iya. Kalau kalau dari beberapa hadis atau ayat yang jadi favoritnya Tejian ada nggak? Ada. Apa Kembali tuh? lagi seperti tadi. Favorit Ya, yang paling paling kadang-kadang self talk ya. Saya ngomong sama diri sendiri. ya, ya, Karena ada satu hadis yang bisa membuat benteng di hati saya. Ini kan pribadi ya, setiap orang lain-lain hmm. Ya, punya punya trik masing-masing setiap ya, perempuan atau setiap ya, laki-laki untuk menguatkan hatinya. Kalau saya satu, bersabarlah sampai engkau bertemu denganku di telaga Al. Masya Allah, Itu Masya Allah. hadis Rasul yang kalau lagi kesel itu aku ulang Hmm. lagi sendiri Ya, kamar mandi kayak di depan kaca kayak pokoknya gimana caranya supaya terkontrol diri sendiri. Kadang-kadang suka ya, saya tambahin bersabarlah Jihan sampai bertemu denganku di Telaga Al-Kautsar. Berarti Masya aku Allah. harus sabar terus sampai Ya, mati ya kan gitu ya, ya kurang lebih ya, gitu. ya, ya, Masya Allah. Sampai-sampai ada satu ayat yang menyatakan, Salamun alaikum bima sobartum. Engkau mendapatkan keselamatan untuk kalian itu berkat kesabaran kita. Dan kenikmatan iman malam ini rupanya ada setengahnya di sabarnya tajihan dan tadi sudah disampaikan setengahnya bersyukur. Jadi benar kata Rasulullah SAW itu iman itu separuhnya sabar, separuhnya syukur. Jadi udah dapet banget ini, Masya Allah. Mas Rimus senang banget ini pasti punya istri Enggak, soleha Ustaz. kayak tajihan Belajar, ini. enggak Ustadz, masih belajar Ustadz. Punya perasaan lebih hebat aja udah salah gitu. Saya Ya, nggak ya, berani itu. Karena Masya memang Allah. eh, makin banyak karena itu tadi kembali lagi saya senang Hmm. senang baca jadi ketemu itu seperti Hmm. siarnya iblis laknatullah gitu Ya, apa yang dia suka gitu kan kadang-kadang ngeri ah ya, ya gitu itu eh, apa seperti rambut di belah tujuh itu antara
pintar, soal Ya, matematika, ya, atau Masya sama Allah. itu. Makanya kayak gitu-gitu yang nggak terlihat tapi terjadi gitu. Makanya saya selalu bilang sama 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 Mas Primus, tapi untungnya juga dia support ya, karena dia juga seperti itu gitu. Saya banyak belajar dari dia juga Masya gitu. Allah. Masya Allah. Belajar Ini, nggak aneh-aneh gitu orang. ya, ini ideal banget kalau ngelihat Mas bersama TJ ini, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi pattern buat banyak orang nih Teh, karena tidak banyak orang yang kemudian apa doanya apa atau sarapannya apa itu kok bisa kayak gitu tuh atau Enggak Ustadz, enggak. biasanya Saya dulu ingat satu satu kalimat, mungkin Ustadz pernah tahu nggak almarhum Taufik Safalas? ya Sohib itu Dia MC, Sohib ya dia banget itu, komedi. iya Ya, Sohib banget dia itu itu. baik sekali Oh sama, banget banget, saya sama. bersaksi beliau orang baik. Iya, dia selalu bilang kalau sujud, dia bilang itu waktu waktu tahun 94 Ya, empat itu ya. Jihan dia bilang kalau sujud jangan banyak minta. Satu aja mintanya, Allah ridholah kepadaku. Itu aja. hmm, Karena kalau Masya Allah Allah. ridho, apa semuanya dibikin mudah. Bukan Ya, nggak ada ujian, ada banget, ya, tapi nggak terlalu menyiksa hati, gitu. Jadi sampai sekarang iya. saya kalau berdoa ada satu doa itu, Allah ridholah kepada hamba, ridholah kepada anak-anak gitu. Karena itulah apalagi yang kita cari kecuali ridho Allah kan? Sahih, sahih. Insya Allah. Iya kadang-kadang orang melihat enak banget ya Mas Primus sama Mbak Jihan itu kayak nggak kena sesuatu, nggak ada gosip, nggak ada prahara macam-macam, nggak ada ini, nggak ada itu, kayaknya enak banget hidupnya gitu. Kalau nggak ada, Aku galak Ustaz, Hah? bilang gak ada masalah suamiku galak. Tapi nggak ditulis di depan pagar gitu kan, awas Primus galak gitu nggak ada kan. Jadi kadang-kadang ada orang yang ngelihat, kayaknya nggak pernah ketemu sama ujian atau takdir yang kurang baik gitu. Eh, Terus ada pertanyaan ini, seperti Mbak Eka di Ponorogo, dia bilang, kenapa Allah menetapkan takdir yang menyedihkan bagi seseorang? Kalau menurut Tejian gimana? Ada kan kalau menurut yang aku pahami ya, Ya, segala sesuatu yang terjadi sama kita itulah yang paling adil untuk kita. keren. Menurut menurut pemahaman Jihan ya gitu. Jadi Hmm, tidak mengcounter omongan pertanyaan tadi. ya, Cuman kalau memang yang namanya takdir itu ada qadar Allah yang memang setelah hasil keputusan kita akan terjadi apa-apa-apa gitu. ya, Tapi memang letak pahalanya kan di situ. Ada orang yang sahih, diuji sahih. berkali. Saya juga begitu sama. Hmm, hmm, Sama, bukannya berarti happy, nggak sama. Air mata juga ada, nangis juga ada, kesel juga ada. Siapa bilang ada? Tapi ya itu tadi punya kalimat-kalimat mantra hmm. yang memang itu mustajab dan itu Dan nggak bohong. Kan menguatkan Allah tidak hati ya, mungkin bohong. ya, Kan? ya, menguatkan hati juga ya, Iya, kan Allah tidak mungkin bohong, Rasul ya, tidak mungkin bohong. Jadi Masya Allah. ada lagi guru ngaji yang bilang jadikan rumah tangga sebagai ladang amal. Hmm, Ya udah, Masya diem Allah. kamu dapat pahala, air mata kamu tapi kamu nggak teriak-teriak dapat pahala. Jadi ya eh, saya lebih ke situ aja. Apalagi Oke. kalau dengernya ada lagi yang saya baru belum lama tulis, hati-hati dengan kematian mendadak gitu kata Hmm, Nabi. hmm, hmm, hmm. Saya maksudnya lebih banyak berpikir aku takut mati mendadak dalam keadaan yang aneh-aneh gitu. Jadi ya Alhamdulillah, enggak. udahlah, udah pasti lewat kok, pasti lewat, pasti lewat, pasti lewat. Jadi Itu aja. kadang-kadang melihat takdir itu kalau kita nggak belajar bener, nggak berusaha untuk menguak takdir, kadang-kadang kita bingung sama cara kerjanya Allah. Kalau saya ngelihatnya gini teh, kadang-kadang Allah itu eh, kayak sulapan sama kita. Sulapan itu kan kelihatan di depan itu kayaknya, wih, kok hebat ya, wah luar biasa ya, kok bisa gitu, gimana caranya ya? Tapi begitu kita tahu, ternyata cuma begitu doang. Ah, itu mah juga, gue juga bisa kali gitu. Itu kan kadang-kadang Allah SWT ngasih ke kita itu, ya gitu aja gitu. Jadi kadang-kadang tidak difahami bahwa apa sih maksud Allah ngasih itu gitu kan. Kalau di surat 57
ayat 22, ayat 23 itu seringkali saya sampaikan ke sahabat MKI bahwa Allah itu ngasih musibah ke dunia ataupun kepada diri kita sendiri sebetulnya udah kecatat di Lauh Mahfuz itu udah ada. Dan itu sejauh sebelum, bahkan Rasulullah SAW katakan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan kalau begitu di ayat 23-nya dari surat 57 itu dibilang, untuk supaya kita nggak terlalu kecil hati kalau kemudian nggak dapat sesuatu, tapi juga jangan ngerasa bahwa wah ini rezeki anak soleh nih, ini karena saya nih kayak enggak, padahal bukan karena kesolehan kita, itu kan memang sudah ditakdirkan sama Allah SWT. Sesoleh apalah kita yang kemudian kalau Allah sudah takdirkan itu terjadi ya terjadi seperti yang Allah kehendaki gitu, dan itu bagian yang kemudian setiap kali antara takdir yang belum terpecahkan sama kita itu kadang-kadang ya balik lagi gitu. Ini alhamdulillah ada Tuan Guru Suparman Fajar juga gabung sama kita. Beliau beliau tadabbur Quran itu wah, itu setiap pemaknaan ayat yang luar biasa dari kan bahasa Arab, sastra Arab subroh yang ada di dalam Al-Quran itu kok dipretelin indahnya itu luar biasa, Masya Allah. Kadang-kadang ada selipan siratan makna di balik itu yang kadang-kadang kita kadang ini gue banget nih gitu. Kalau Iya. di ayat eh, ketemu apa teh? Kalau tadi kan hadis. Kalau di ayat ketemu apa teh? Oh, Yang paling best of the best tadi. yang terjadi sama saya pernah Hmm. terjadi, saya pasrah, Hmm. pasrah. Itu kalimat satu kata, tapi benar-benar hidup dan mati itu. Itu saya Hmm. ya, maksudnya saya pernah Ya, ya. mengalami, saya pernah mau tenggelam, Allah. Ustadz Dodi ya. Saya Di ini bisa berenang, saya dari kecil itu Oke. saya suka ikut tanding berenang. Dari SD, Oke. dari TK, saya Oke. gemar berenang dan bukan di Oke. kolam kecil, di kolam yang 3 meter Olimpik. itu waktu Ya. saya Oh, masih. oke. Tapi kali waktu saya lagi syuting ya, terus tiba-tiba saya kesedot. Ini cerita ya, Ya, sharing ya, lucu ya. ya. Ya, sudah. Oke. Ya, kesedot itu usar apa? Pusaran. Pusaran. Ya. Jadi memang waktu syuting itu memang dijaga bagus, penjagaannya bagus, ada tim SAR-nya tuh dijaga. Ya. Tapi saya bisa kelelep loh. Saya bisa hilang mungkin sekitar 2 menit, dan itu di Oh, dalam air itu, di kali itu ternyata dingin banget loh. Saya baru tahu. Dingin sekali air kali itu, seperti kulkas, Ustadz. Masya Jadi Allah. saya tuh di dalam pas kesedot itu saya seperti seperti di mesin cuci, Diputer begitu diputer ya. dan ditarik ke Allah. bawah gitu. Ih, itu kayak apa, Ustadz? Saya udah innalillahi sendiri loh. Orang dia terus ketarik ke dalam, Ya, ya, terus ya. air itu muter masuk lewat kuping. Allah. Mungkin berapa detik saya bisa tahan napas. Tapi kalau kita tahan napas terus bisa pecah paru-paru. Ya, ya, Mungkin kalau kita di kolam renang dalam keadaan tenang, kita bisa 1 menit ya. diam di dalam tanpa napas. Tapi kalau dalam kondisi Itu panik muter itu ya. diputer, Ya, itu udah sakit banget, itu air tuh masuk ke kepala. ya Allah. Saya tuh udah bilang gini, ya Allah, aku cuma titip anak-anak gitu. Karena udah nggak bisa, nggak tahu ngapain gitu. Saya udah nggak bisa lihat orang, itu air air kali itu gelap banget. Di dalam itu gelap luar biasa. Itu ada saksi hidup, banyak kru pada saat itu ya. Saya syuting itu tahun berapa ya? 2006 apa, saya lupa deh. Ya, itu banyak-banyak kru. Itu saya tenggelam sampai sampai saya titiknya nol, pasrah. Aku bilang, aku pasrah. Nah, di saat pasrah itu saya keluar, Ustadz. Seperti Hmm? ada yang melempar gitu. Kayak Tapi udah kedorong jauh gitu dari malah ya. orang-orang. Kenapa? Oh, udah kayak kedorong gitu ya. Iya, saya setengah mati berusaha untuk keluar, berusaha untuk napas, berusaha untuk tenang. Tapi nggak bisa, di dalam air itu tuh udah gelap, dingin, dan saya terus diputar tarik ke bawah. Makanya nggak ada lagi satu kalimat menyenangkan hati pada saat itu. Mudah-mudahan aku mati syahid gitu. Tapi alhamdulillah, eh, pada saat di titik itu saya benar-benar nol, ya, di titik itu juga Allah bantu. Tapi itu Masya udah Allah. jauh dari tim SAR, jauh dari kameramen, jauh dari eh, inilah lokasi syuting itu. Hmm, hmm, hmm. Iya, itulah itu So, yang saya tuh, ya Allah itu ada.
Dan seperti yang Allah bilang, aku lebih dekat dari urat Hmm, nadi hambaku. Itu aku percaya ya, sekali. ya, Karena ya, ada beberapa kali kejadian seperti itu. Bisa, tapi benar-benar ya, benar-benar di titik yang nggak berdaya. ya. Jadi bukan sekedar bicara atau sekedar cerita, tapi memang benar-benar ada di titik yang udah deh saya nggak tahu mau apa, terserah aja. Gitu. Nah itulah Jadi pasrah. the power of surrender itu justru ketika saya pernah ngobrol sama eh, Tino Saronggalo, kalau pernah pernah dengar nama itu, dia sutradara. Itu beliau waktu meninggal salah satu kerabat kita itu ngobrol di di pemakaman di Tanah Kusir di Bintaro, duduk gitu ngobrol. Jadi kekuatan yang paling besar itu adalah menyerahkan semuanya kepada Allah. Nggak ada lagi, sudah. Jadi the power of surrender, makin kita pasrah, makin Allah memuliakan kita, makin ibaratnya kalau sujud itu adalah merendahkan ego kita, meletakkan posisi, kalau minjem istilahnya Pak Adi Ginanjar Agustian itu zero man process gitu, kita betul-betul bersujud gitu, itu justru posisi yang paling dekat dengan Allah SWT, justru pada saat kita meniadakan diri gitu. Jadi eh, apa ya, berusaha untuk being nothing itu jadi bagian yang Allah justru akan muliakan kita gitu. Wah, itu luar biasa, Masya Allah. Saya baru dengar itu sampai ada kondisi seperti itu. Saya dulu waktu kecil pernah, karena nggak bisa berenang kalau saya, jadi kelelep ditarik sama sepupu saya habis merah sapi. Jadi habis main merah sapi, kayak ada kali itu wah main terjun aja gitu. Padahal nggak bisa berenang, main lari, main terjun aja gitu, kayak banget gitu. Nggak taunya malah kelelep. Itu bagian yang luar biasa. Nah, Itu nggak enak banget memang. aduh luar biasa, itu benar-benar yang oke. Itu langsung kayaknya nggak ada apa-apanya deh semuanya gitu, kecuali kekuatan Allah itu Masya Allah gitu. Tapi punten ini saya rasanya nggak arif kayak ngajak ngobrol berdua nih, kalau jamaah sahabat MKI nggak ada yang diajakin ngobrol ini. Iya, Eh, wah itu kan Tuan Guru Suwarman Fajar ngasih pesan buat kita nih. Teruslah istiqomah, dari Luqmanul Hakim, Layarham, emas dan perak ditempa dengan api. Jadi mau bentu ditempa dengan ujian. Masya Allah. Insya Syukran, jazakumullahu khair Kak Tuan. Ini dari Mbak Ayu Dinar di Cirebon. Afan izin bertanya, sebagai wanita muslimah, bagaimana mestinya adab atau cara kita berkomunikasi dengan lawan jenis atau di depan umum supaya kehormatannya senantiasa terjaga? Tuh, Mbak. Oh, ini ke Allah. saya nanyanya. Oh, Walah. Jadi iya, selama kita tidak berduaan, tidak khalwat gitu ya, dan ada ibroh yang kita bisa ambil dari berbagai macam hikmah yang kita kisahkan, tidak ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang negatif, insya Allah nggak ada masalah. Jadi kalau sekarang ini kita halangannya adalah terbentur dengan kondisi di mana tatkala kita berhadapan seperti ini. Ini kan kalau lihat di layar kayak ada depan sama Mbak Jian ini, gitu, ada depan banget gitu. Jadi kadang-kadang posisi ketika kita berhadapan sama itu ya kita pertama jaga hati gitu ya, jaga hati, jaga sikap dan seterusnya. Taib. Yang lain monggo silakan sahabat MKI, kalau ada yang mau sharing-sharing juga sama kita silakan raise hand, dan jangan lupa kalau mau bergabung sama Mutiara Jamaah nanti bisa bergabung sama admin. Monggo silakan kalau ada yang berkenan, mau mungkin ada yang bertanya atau berbagi hikmah sama tajihan, saya persilahkan. Sambil nunggu teh soal eh, hikmah dan parenting tadi. Yang paling Teteh suka dari parenting ala Rasulullah SAW atau para sahabat dalam Islam itu, yang Teteh pahami kayak gimana Teh? ya kalau sekarang karena aku lagi dihadapkan dengan anak-anak, Ya, jadi ada hadisnya Rasul yang bilang, didiklah anakmu sesuai zamannya gitu. Jadi memang an
Ya, itu yang paling lagi going on. Ya, anakmu tidak tinggal di zamanmu gitu ya kalau bahasa itunya tuh. Iya, memang. Itulah yang kadang-kadang apa bingung ya gitu. Kok saya kecil dulu nggak begini, kenapa yang sekarang begini gitu kan? Ya, ya, Bagaimana kritisnya, bagaimana anak-anak dengan guru. Saya selalu dan selalu bilang sama Lana, sama Sami, sama Tara, sama Ical, hormati guru. Kalau dulu saya diajar sama mama saya, guru adalah orang tuamu di sekolah. iya, Gitu. betul. Jadi sampai sekarang itu tetap saya praktekin ke anak-anak. Biarpun terjadi apa di sekolah itu ya sudahlah ikuti zamannya saja. Cuman Iya, datang dari saya seperti itu. Guru itu adalah orang tua kamu di sekolah. Karena ya, iya, Bunda kan matanya terbatas, pandangannya iya, terbatas, pendengarannya semua terbatas. Makanya hmm, ada bagian guru yang harus kalian hormati seperti orang tua gitu. Jadi ya seperti itulah untuk saat ini gitu loh. baik. Pokoknya ke anak-anak zaman sekarang selalu sholat tepat waktu gitu. Belajar yang pintar, jangan seperti bunda, jangan harus lebih baik gitu, harus lebih baik. Iya, ini Mbak Rini. Assalamualaikum Pak Ustadz Dodi dan Mbak Jihan. Masya Allah, cantik pakai hijab Mbak Jihan. Izin bertanya, bagaimana kalau kita tahu bahwa pertolongan Allah itu sudah dekat meskipun rasanya kita sudah pasrah sepasrah-pasrahnya. Gimana tuh Teh? Tunggu. Ini aku kepencet. Sorry. Alah. Iya. Udah tapi bisa lihat kan? Bisa, bisa. Ya, oke. Apa, punten, maaf tadi Ustadz nanya apa? Jadi bagaimana kita tahu kalau pertolongan Allah itu sudah dekat meskipun rasanya sudah pasrah sepasrah-pasrahnya. Jadi Bagaimana cara kita tahu? ya kita lolos dari apa yang kita membuat kita takut itu kalau kalau di Hmm, saya seperti itu. Tadi oke. seperti saya bilang ada kalanya nggak bisa diucap. Ya, ada kan kalanya tuh kita tidak bisa ucap gitu loh. Cuman bisa Ya. pasrah. Contoh, kayak waktu saya melahirkan, kan saya melahirkan 4 anak normal, Ustadz. Oh, Itu Masya Allah. sakitnya bener-bener Ya, teriak suami saya malu deket kamu kan. Jadi teriaknya serumah sakit. Habis bener-bener sakit kan. Tapi ya, saya ya, pasrah. ya. Saya pasrah ya Allah kalau emang ini kayak begini cara mati saya gitu saya pasrah. Pada saat Masya itu Allah. ya, Ya, pada ya, saat tidak bisa berpikir dengan logika, ya. itu banyak sekali hal-hal yang kita dapat dan kita lolos dari sesuatu yang membuat kita susah banget. Tapi memang nggak bisa direncanakan dan harus datang dari hati gitu. Emang benar-benar harus nol. Itu yang saya rasakan. Emang benar-benar nol dan banyak sekali peristiwa yang saya pada akhirnya saya memilih pasrah. Bukan tidak usaha ya, tapi saya Ya, pasrah ketika saya udah usaha tetap aja buntu. Saya udah nol aja. Hidup matiku hanya kepadamu ya Rob. Aku sabar karena aku pengen engkau dekat denganku. Gitu. Nanti Masya ada Allah. aja jalan. Yang saya juga nggak tahu kalau ditanya bagaimana caranya, ya caranya ya kayak gitu. Harus Ya, benar-benar merendah gitu loh. Harus ya. benar-benar sadar. Ke anak-anak juga saya selalu begitu. Kelana yang udah mulai besar. Nah, ingat ya, Allah itu pegang ubun-ubun kita. Hmm, Setiap detik kita bisa diambil. Jadi harus setiap detik juga kita harus baik gitu. Masya Harus Allah. baik Masya segala Allah. hal gitu. Biarpun tetap aja banyak cacatnya Ustadz, tetap Ya, aja banyak salahnya saya dan anak-anak. pasti. Pasti. Tapi eh, saya selalu tarik gitu, kepengennya di jalan yang itu gitu, kepengennya. Oke, oke, oke. Biarpun tidak 100% gitu. Ya, ya. Setidaknya kita tahu kita mengarah kemana gitu kan ya. Jadi Tapi kalau banyak juga contoh sekarang Ustadz kayak misalkan hmm, lagi sedih kita lihat Palestina ya. ya, kita Subhanallah mah ya itu, nggak ada apa-apanya kita ya. aduh itu tuh bener-bener apa kayak lagi sakit pun hilang itu. Ya, Sakit mereka tuh, waduh, itulah bedanya Palestina ya. Kayak Allah janjikan itulah. Ujiannya luar biasa memang. oh iya. Kita baru kena jerawat dua dua jerawat aja udah kalap Udah ngadepin apa. terak-terakan. Kalau Ya, kalau dari saya buat Mbak Rini, eh, bagaimana caranya kita tahu kalau itu pertolongan Allah sudah dekat?
Ayatnya jelas mengatakan inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi setiap kesulitan itu pasti bersama dengan kemudahan. Dan kemudahannya pengapit kesulitan. Gitu. Jadi yakin aja bahwa Allah SWT memudahkan kita. Saya pernah rasakan juga kayak Mbak eh, Jihan rasakan waktu kelelep dan betul-betul pasrah Iya. itu. Ketika COVID itu saya udah halu, udah hipoksia, udara sudah habis-habisan. Saturasi itu cuma tinggal 58. Jadi yang Oh, lain 75 aja udah pada meninggal, 60 aja meninggal gitu. Ini 58. Dan alhamdulillahnya Allah mengembalikan semua. Itu betul-betul sedih banget karena hafalan Quran hilang, baca Al-Quran itu lompat-lompatan, itu huruf hijaiyahnya itu. Ini gimana nggak boleh ngaji saya? Nggak boleh ngajar lagi apa jadi pedagang aja kali ya. Jadi itu bener-bener uh kalap nelponin Ustadz, ya Allah, gimana caranya saya supaya bisa mengembalikan ini semua. Maka kalau memang kau itu panjang umur saya ngejar ketinggalan ini. Jadi ceritanya ngejar setoran juga nih teh. Jadi masih masih banyak yang mesti diberesin. Ini kesannya aja dinamain Ustadz Dodi, kayaknya diperustadkan banget gitu. Padahal aduh ya Allah ya Rabbi. Kata eh, Muhammad bin Wasya, seorang tabi'in, beliau katakan seandainya saja Allah SWT tampakkan maksiat kita dalam bentuk bisul bernanah di wajah kita, pasti nggak ada yang mau dekat sama kita. Seandainya Allah SWT tampakkan maksiat kita itu dalam bentuk bau busuk yang menyengat, pasti nggak ada orang yang mau kenal dengan kita. Alhamdulillah Allah tutup aib kita, jadi kelihatannya keren-keren doang gitu. iya Ini benar. dari Mbak Irni, mau tanya sama Teh Jihan. Eh, Antara Teh Jihan sama Mas Rimus dari rumah tangga itu yang lebih ngalah siapa? Atau lebih sabar ngadepin pasangan untuk A- ngadepin anak-anak? Harus saya, Oh, harus oke. karena saya istri satu. Oke. Tuh, dengar tuh para istri tuh. Enggak juga. Cuman kan yang lebih ideal kita perempuan Ya, ya, harus gitu. Karena memang ya, memang Allah bilang di Quran laki-laki dan perempuan itu berbeda, ya. lain. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, iya Laki-laki betul. penanggung jawab gitu. Jadi ya harus harus begitu. Tapi buat para laki-laki juga jangan jangan gede kepala. Saya bilang istri itu gitu ya. Para suami pun kata Rasulullah SAW ketika di Haji Wada itu Rasulullah SAW pesannya apa? Ittaqillaha fin nisa. Bertakwalah engkau ketika menghadapi para wanita. Karena bagaimanapun juga ya eh, banyak triknya lah gitu. Nanti kalau diungkap malam ini nggak selesai-selesai. Ini dari Mbak siapa nih? Mbak Atni, Mbak Afni, Mbak Atni. Nih matanya orang tua nih kalau udah ngeliat yang kecil-kecil susah nih. Assalamualaikum Teh Jihan. Saya kebetulan ngikutin journey-nya dari zaman Bahala, anak 90-an. Apa yang jadi tantangannya Tejian melewati fase dari yang dulu berada di dunia entertain sampai akhirnya hijrah ke fase yang seperti sekarang? Tentunya banyak sekali godaan selama proses itu. Gimana Teh? Ya itu pertama ya suami ya. Hmm. Suami yang tadi kan saya bilang itu kalau hijrah di saya yang paling signifikan adalah kerudung. Kerudung Hmm. ini, sebab ini ya. Kalau masalah sholat, saya sholat. Biarpun tidak pakai kerudung. Kita Ya, puasa, saya puasa. Ya, saya bahkan pergi umroh, pergi haji. Belum pakai kerudung. Gitu. Tapi ya seiring usia dan itulah saya terima kasih sama Allah nggak selesai-selesai masih dikasih kesempatan buat bebenah. insya Allah. Coba andaikan saya Insya Allah. dipanggil dalam keadaan masih masih membangkang, ya kan? Nauzubillah min dzalik. Su'ul Karena kan khotimah itu Teh. iya, pada dasarnya kan Allah tidak butuh amalan kita, Nah, butuh insya Allah. kita, Ya, ya ya. makanya saya tuh terima kasih banget ya Allah, terima kasih masih dikasih kesempatan bebenah. Udah berantakan banget kan, diri ini Ya, berantakan ya, banget, ya, ya. dikasih kesempatan bebenah, dikasih anak beban saya ada 4, belum suami, tetap hukum dasarnya saya lah kuncian di rumah. Kita perempuan harus tenang, harus kuat, harus sabar, karena memang yang lebih banyak pakai perasaan adalah kita perempuan. Kalau Ya, laki-laki Allah kasih lebihkan di akalnya ya. tuh. Masya Allah. Kan Jadi kalau iya kalau gimana jadi gimana Teh?
Enggak, jadi supaya nggak terlalu berat ya terima aja, udah nasibnya Hmm. begini. Ya, Takdir ya. ya, bukan nasib ya sih, sudah Oke. menjadi takdir dan dilewatin aja lah, atau juga nggak kelaparan, nggak Ya, kesakitan ya, gitu, ya. enggak gitu. Memposisikan istri pada posisinya itu adil. Dan itu bagian yang menyelamatkan memang. Nah, kadang-kadang punten teh, biasanya para istri itu suka mau jadi nakoda juga, suka mau jadi masinis juga. Jadi kadang-kadang mobil tuh nggak bisa dikendaliin dua orang, keder, bikin Harus bikin puyeng Kalau gitu. pengalaman saya sama Mas Primus ya begitu, Ustadz. Hmm, Kalau dia hmm, lagi tinggi, dia lagi marah, udah diem aja, mau salah hmm. kayak mau bener kayak. Ya, ya, Diem ya, aja, nanti juga pasti adem kok. ya, Sabar ya. aja, cuman sedikit sabar aja gitu. Itu pengalaman ya. Kan lain-lain tuh menikah 1 sampai 5 tahun, 1 sampai 10 tahun, terus itu lain-lain itu. Saya Hmm, baru hmm. bisa connect aja mungkin 15 tahun. Ya, setelah pernikahan 15 tahun baru bisa hmm, chit-chat yang gimana ya? Ada hasilnya gitu. Hmm. Nggak pakai emosi, nggak pakai marah. Masya Semua Allah. butuh proses. Kita hidup pakai proses. Ini dari admin ngecek ke Teteh nih. Seandainya nih, seandainya Teh Jihan harus ngadepin, harus sabar gitu ngadepin rumah tangga. Kalau seandainya Allah izinkan Mas Primus untuk poligami, gimana Teh? Waduh, ini admin siapa? Pertanyaannya serem amat. Dulu pernah iseng bercanda. Dulu Hmm, pernah saya tanya iseng. Cuman jawabannya juga agak lucu sih. hmm. Jawabannya begini. Saya ngadepin kamu aja saya capek Jihan gitu. Gitu. Saya punya anak cewek. Saya ngadepin 4 perempuan aja saya capek. Belum ibu saya, belum kamu, anak saya gitu. Terus waktu buat saya olahraga kapan itu jawabnya? Karena dia suka nge-gym kan. Kalau saya kebanyakan saya ngadepin kamu aja saya capek, anak saya, ibu saya, terus waktu buat me time saya kapan? Hmm. Saya dibalik Ya, tanya ya, kayak ya. gitu. Dia bilang ya oke bagus lah kalau gitu jawabannya. Alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Tapi kalau misalnya nih, ala kulihal, Allah takdirkan beliau poligami, itu kira-kira masih bisa sabar juga Teh? Saya belum terpikir ya karena sudah Oh, tahu oke. jawabannya seperti itu. Siap. Kan biasanya kita bisa berandai Hmm. kalau ada potensi. Ada Ya, potensi itu gitu kan ya. Kalau saya jadi ini, nah, mungkin di dalam pikirannya sudah ada dan berpotensi untuk itu. ya. Cuman kalau yang saya lihat Mas Primus enggak. Dia Hmm. memang dari dulu orang yang Lempeng oke, ya. iya orangnya begitu. Mm-mm. Karena Ya. itu saya mau Ustadz. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Ini dari Mbak Vera di Chile nih. Dia di Santiago nih. Salam Oh, dari Chile, Mbak Jihan. Pernah nggak ketemu fans? Waalaikumsalam. Pernah nggak ketemu fansnya Mas Primus yang agak nyeleneh gitu? Itu ngadepinnya gimana? Enggak sih dulu aja dulu Oh, ya. oh Tapi oke. eh, saya memahami lah, Hmm, memahami. Saya pun ada yang seperti itu gitu. ya. Cuman itu resiko kami gitu loh. Jadi Makanya waktu seiring waktu nikah berarti banyak banget pasukan sakit hati itu ya. enggak lah Ustadz, enggak secanggih itu juga kami. Bersyukur Iya. apa yang dikasih Allah, bersyukur aja. Masya Allah, Alhamdulillah. Kan kalau dulu itu saya ingat betul bahwa kami ini masih belajar tentang budi pekerti. Anak-anak sekarang itu Iya. dibandingkan Is. udah kayak nggak ada sopannya gitu. Yes, Itu betul itu. iya, itu kira-kira di mana salahnya tuh kita sebagai orang tua atau memang harus ada pelajaran budi pekerti. Sekarang ini bahkan update update sepekan ini bahwa di kurikulum sekolah itu nggak ada agama, adanya budaya. Itu kan lebih oke. Lebih mengerikan lagi. Kan dulu kan sekolah negeri itu kan agama cuma 2 jam gitu ya, which is 2 jam itu 90 menit gitu, 45 kali kali 2 gitu, cuma 90 menit, cuma 1,5 jam. Mengenal Allah 1,5 jam, sementara yang lain begitu luar biasa. Kalau menurut tajihan gimana tuh? Kayak gitu tuh. Kalau saya bicara sama anak-anak ya, saya Ya, selalu membicarakan sama anak-anak. Saya bilang begini, hukum Allah tidak berubah dari kita lahir sampai kita mati sampai kiamat, keren, tidak berubah. keren. Zaman berubah, fashion berubah, bahkan Ya, berputar kembali lagi. Back ya. to 60 itu pasti akan Hmm, kembali.
Tapi Ya, kalau hukum Allah tidak berubah. Masya Allah. Ibu adalah ibu. Kalian anak punya hak dan kewajiban. Oke, parenting bahasa kerennya sekarang, tapi Ya, ya, tetap hukum Allah tidak berubah. Karena nanti yang berlaku di dalam kubur bukan lagi bahasa Inggris, budi pekerti, bukan lagi. Yang yes, berlaku yes, hanya hukum Allah. ya, Jadi saya selalu ke telinga anak-anak saya gitu. Saya nggak ngomong buat orang di luar ya, tapi ya, saya bilang ke ya, Lana, ke Sami, ke Tara. Oke, kalau zaman sekarang orang tua jadi teman, fine, tidak masalah. Tapi kamu harus ingat, hukum Allah tidak berubah. Mungkin Bunda memaafkan kalau kamu salah, tapi tidak dengan Tuhan. Hmm. Karena sudah ada rules yang nggak bisa kita ganggu. Masya Dan Allah, Masya kayak Allah. kalau saya rasa zaman sekarang kita cari aman sendiri-sendiri dulu aja, Ya, Ustadz. ya, Bagi orang tua ke anak-anak, kita tidak bisa berharap lebih dan kita tidak bisa menyetop zaman. Gak sepakat, mungkin kita bukan siapa, sepakat. saya bukan siapa-siapa. Ya, Tapi ya, kalau ke anak-anak saya bisa berbuat sesuatu. hmm, Itu pun tetap takdirnya di tangan Allah. Cuman ya, saya sebagai ibu, saya selalu bilang, Lana, Sami, Tara, ingat jangan lupa. Hukum Allah tidak berubah. Dan yang berlaku di dalam kubur itu hukum Allah. Dan kita sendiri-sendiri. Saya bicara itu dari Lana masih SD. Masya Allah. Kita sendiri-sendiri loh Lana. Sekarang kita benar-benar sendiri loh. Gitu. Ya, Pada hakikatnya nanti kita pulang sendiri. Jadi jangan terlalu petatang-petateng. Kalau saya bilang ke anak-anak saya ya, gitu. ya, Jangan ya. petatang-peteteng. Kita sholat 5 waktu. Ingat, setiap saat kita bisa diambil. Itu lumayan sih agak meredam, Ustaz. Bukan Alhamdulillah. nakut-nakutin. Itu sesuatu Ya, yang ya. kelak pasti terjadi. Tapi benar kok Teh, itu penanaman akidah secara masif itu kalau saya menggambarkan seperti pohon bambu Teh. Rumpun bambu itu dia 5 tahun pertama tidak akan pernah tumbuh ke atas ketika ditanam. Karena dia asik mengakar, menanamkan akidahnya sejauh-jauhnya. Tapi bisa diperhatikan setelah 5 tahun, 6 pekan setelahnya itu langsung menjulang tinggi. Itu cepat banget tumbuhnya. Gitu. Jadi bagaimana seseorang itu bisa menguatkan akidahnya dulu, baru kemudian dia muncul akhlak-akhlak yang begitu sangat luar biasa. Ini nggak berasa udah lewat jam 9 itu. Iya, Allahu Akbar. Ini sebentar ada pertanyaan satu lagi dari Bu Afni. Bagaimana menstabilkan iman kita supaya nggak naik turun? Dan bagaimana mempertahankan keikhlasan, kesabaran atas segala ketetapan Allah? Gimana tuh Teh? Teh dulu deh, nanti saya jawab. kalau iman saya naik turun, Ustadz. Kadang Iya rajin, semua. kadang Iya, futur. tos tos banget itu, tos jauh itu kalau Kan itu. kita Kayak manusia. iya, bener, Itu emang bener. emang pusatnya kita. Kan manusia begitu futur. Iya, Tapi kita punya standar. Punya standar. Jangan tinggalkan sholat. Gitu. Punya iya, standar yang paling minim di saat kita futur. Tidak ada itu istilah sholat 5 waktu itu males, nggak ada. iya, iya, Untuk mengatasinya begitu azan kita langsung untuk supaya kita nggak malas. Kalau saya gitu, karena iya. saya tahu saya pasti males nih kalau Hmm, diundur-undur. hmm. Ya Nunda, kurang nunda, lebih nunda. seperti itu. Iya, Iya, nunda, nunda, nunda. Kena batunya aja, nggak iya, enak banget itu. Kalau iya. dari saya, Bu Afni, mohon izin para ulama itu menentukan ada apa namanya, yang namanya triknya. Pertama, hidupkan Al-Quran, yang kedua hidupkan sunnah, yang ketiga baca kisah-kisah hikmah. Tadi tajian bacaannya banyak banget dari buku-bukunya keren-keren semua. Kemudian iltizam, iltizam itu berusaha untuk konsisten. Tadi pokoknya semalas-malasnya pokoknya tetap sholat aja. Kemudian minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta itu ya surat 3 ayat 8 kan permintaannya jelas tuh ya, Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau berdoa ada jangan dengan cara kita sendiri. Yang nggak boleh kan berdoa pakai bahasa Betawi ya. Ini saya kalau ada Babe Haikal dimarahin ini. Ya, kalau orang Betawi itu mintanya sama Allah gagak songong gitu. Ya Allah, gue minta sama lo, kasih apa sama gue gitu kan ya. Ya nggak gitu juga kali berdoa ya. Nah, kemudian yang keenam, ganti teman atau ganti circle gitu. Jadi mudah-mudahan Bu Afni, ini pernah juga caranya adalah doa bolak-balik hati ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala taatik. Itu mudah-mudahan jadi membantu kita. Atau banyaklah Allahumma nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Atau banyakin istighfar atau banyakin sabar seperti tadi jadi punya andalan amalan gitu ya. Terakhir Teh buat nutup ini kalau nggak kelar-kelar nggak selesai-selesai nih. Eh, Kalau ada satu kata-kata untuk dunia, apa yang akan Tajihan sampaikan? Kalau saat ini
untuk saya dan mungkin juga teman-teman dan saudara-saudara yang nonton, untuk dunia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, bolehlah sedikit titip doa buat Palestina. Itu aja. Baik, Masya Allah. Karena wah luar biasa itu kan. Ya, Aduh, Masya Allah, Masya Allah. bayangin aja Itu dunia bisa seperti tergugah semua. Ya, iya, mau teriak kayak apapun tetap itu terjadi. Itu kan terjadi di dunia itu. ya, Emang Masya lemah Allah. banget iman saya gitu kan, cuman bisa kirim doa. Tapi Ya, tapi memang itulah usaha kita untuk saat ini gitu. baik. Doakan buat Palestina, Al-Fatihah buat Palestina. Baik, karena tajihan sudah menutup dengan statement yang sangat luar biasa. Sama-sama kita mohonkan sama Allah SWT, Allahumma fir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil musyrikin fansurna 'alal qaumil zalimin fansurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansurna ikhwanina muslimin wal mujahidin fi kulli makan, fi Gaza, fi Filistin, fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma yassir umurana wasrah sudurana wakhtim ya Allah bi salihati a'malana. Allahumma yassir umurana wasrah sudurana wakhtim a'malana. Allahumma yassir umurana wakhtim a'malana. Allahumma rabban nas atibil ba'sya anta syafi ishfi kulli maridin ya syafi la shifaan illa shifaa shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tajihan atur nuhun pisan, sampaikan salam Amin. takdim saya ke Mas Primus, mudah-mudahan bisa ketemu manjangin silaturahim, ketemu lagi sama kesempatan yang lain. Mungkin ada cerita yang masih belum selesai, rasanya bisa ketemu lagi nih sama tajihan, mohon waktunya lagi Insya kalau Allah. Mas Mohon maaf berkenan kalau untuk ada kalimat sharing. saya yang salah. Semuanya Masya Allah, ini penuh hikmah Insya Allah. Bahwa ada kekurangan itu syarat sempurnanya manusia kan memang harus ada kekurangan ya, kalau enggak susah nanti kita malahan. Tapi sahabat MKI dimanapun berada, jadi yang terbaik, tetap tampil yang terbaik, biar Allah yang mengerjakan sisanya. Sekali lagi atur nuhun pisan, jazakumullahu khair. Teh Jihan Faira, salam buat keluarga, salam buat wabil khusus Mas Primus. Baik, insya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga Antuna Amin. dalam Sama-sama. keadaan baik-baik Sama-sama, aja Ustaz. insya Allah. Sama-sama. Barakallah fiik, barakallah fiik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. sahabat KMK dimanapun berada, kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum astaghfirullahaladzim, be the best, do the best. Allah will take care of the rest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna